Akhirnya Belanda ditangkapin tuh. Ditangkap para tokoh-tokoh itu ditangkap. Ada yang dibuang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Ambon, ada yang ke Maluku, ke luar daerah. Banyak ditangkapin, termasuk dari Citangkel juga banyak yang ditangkapin. Dari kampung-kampung itu tokoh-tokoh ditangkapin. Yang melawan itu dibunuh oleh Belanda. Itu tahun 1888 ya. Dalam perkembangannya setelah peperangan Geger Cilegon itu terus berkembang, akhirnya Cilegon dijadikan wilayah kodanaan oleh Belanda di bawah Presidenan Banten ya, Presiden Banten, kodanaan Cilegon ya, meliputi Bojonegara, Cilegon ya, terus Cilegon, Bojonegara, Pulau Merak, 3 kecamatan. Ini berkembang, kemudian pada tahun 1942 Jepang datang. Jepang datang ke sini ini bukan tujuan untuk menjajah Indonesia pada waktu itu, bukan. Tapi Jepang pada waktu itu sedang terjadi perang dunia kedua melawan sekutu. Nah, salah satu anggota sekutu adalah Belanda, Hindia Belanda. Dan Hindia Belanda pada waktu itu sudah menduduki antara lain di Cilegon. Jika datang ke sini terjadilah peperangan di Selat Sunda namanya, atau di Laut Jawa. Nah, pertempurannya antara lain juga terjadi di daerah laut kita ini, antara Cigading, Merak, ya, antara Cigading dan Merak, antara di Bojonegara terjadi pertempuran di Belanda itu. Bahkan masih ada bekas kapal yang ditembak oleh Jepang itu masih ada di situ, ada bekasnya. Dan juga yang tenggelam itu dari Jepang juga ada, ditenggelamkan, tentaranya ada di situ ya, meninggal itu pada tahun 1942, 1943 sampai 1945. Kita merdeka. Setelah merdeka, Cilegon tetap menjadi kodanaan. Kemudian jadi jelas bahwa orang Belanda datang ke Cilegon itu menjajah, pendatang nih. Jepang datang ke Cilegon, ke Banten, ke Nusantara, itu menjajah, bukan untuk membangun, bukan. Jadi orang asing datang ke daerah lain itu tujuannya bukan menjajah. Kalau dulu perdagangan ya, Kalau sekarang kan investasi ya, kerjasama dalam pembangunan proyek, pembangunan infrastruktur dan sebagainya itu ya, kerjasama itu. Pada hakikatnya ketika tidak menggandeng masyarakat lokal, ini akan menjadi permasalahan, ya. Maka yang harus dilakukan ketika menggandeng investor asing, hendaknya melakukan pendidikan, pembinaan, pelatihan. Untuk apa? Untuk dapat mengikuti, biar warga lokal juga dapat berperan di dunia industri. Pendidikan ditingkatkan, pelatihannya, pengenalan industri, permesinan dan sebagainya. Itu harus dilakukan pelatihan atau pembinaan atau pendidikan atau pengajaran. Itu yang harus dilakukan oleh para investor ya. Dan sebagaimana itu juga dilakukan oleh Belanda juga pada waktu itu, sebetulnya dilakukan pendidikan untuk masalah pertanian ya, pembuatan jalan kereta, pelabuhan dan sebagainya, itu dilakukan oleh Belanda, itu binaan itu. Hanya saja karena kebetulan mereka itu lebih cenderung menjajah, tujuannya menjajah, menguasai, maka mereka disebut sebagai penjajah. Itu berbeda kalau bermitra. Kalau sekarang kan bermitra, ada Korea, ada Cina, ada ada Jepang, ada Amerika, ada perusahaan dari berbagai macam negara datang ke Cilegon ini dalam rangka bekerja sama membangun industri, membangun pabrik ya. Mereka punya modal, mereka punya teknologi, mereka punya keahlian, itu kerjasama. Lahannya punya kita, lahannya ya. Jadi karena lahannya, tanahnya punya kita, dibangun di daerah kita, tentunya kita ini juga harus mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan apa? Keuntungan untuk sama-sama menikmati dari hasil industri ya. Nah, jadi perubahan masyarakat Cilegon yang dulunya agraris, dari maritim atau ekonomi bergantung pada air, pada laut, ini sudah berubah menjadi bergantung pada hasil industri. Artinya
perubahan dari ketahanan pangan, sumber pangan harus berubah menjadi ketahanan ekonomi, ya kan? Ketahanan ekonomi. Jadi masyarakatnya harus terlibat dan dilibatkan di dalam dunia industri. Ini harus dilakukan itu. Maka kemitraan-kemitraan itu harus juga dibuat satu kesepakatan, ya. Jadi pertemuan-pertemuan itu. Ini pentingnya, maka masyarakat Cilegon bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan legislatif, baik legislatif, yudikatif, eksekutif, dan masyarakat juga termasuk juga mitra pemerintah, termasuk para pengusaha, industri, itu harus menjadi satu untuk apa? Untuk sama-sama meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, gitu ya. Ini penting. Kalau pendapatan masyarakat lokalnya tidak diperhatikan, dibiarkan, kita dalam bahaya, dalam ancaman bahaya. Ketika terjadi krisis ekonomi, nah kita akan kesulitan karena segala kebutuhan kita itu, kebutuhan pokok kita itu semuanya dibeli. Gak ada yang dari hasil bumi itu, nggak ada sudah sekarang. Beras kita beli, sampai air yang kita minum nih, ini harus beli sekarang. Ya, ini ya para kaum industriawan memahami dengan itu ya. Mereka tahu bahwa kandungan air kita ataupun tanah kita, air yang dikandung dalam bumi kita ini belum tentu itu steril, bersih, belum tentu. Ini harus dilakukan kajian dan penelitian. Masih layak diminum enggak? Masih layak untuk masak enggak? Masih layak untuk mandi enggak? Itu harus dilakukan. Nah, pemerintah yang sekarang ini harus kerja keras, ya. Harus kerjasama dengan industri, dengan para ahli untuk menyelamatkan masa depan kita, generasi ke depan ini. Baik udara dan sebagainya harus diperhatikan, gitu ya. Jadi kita ingat, dalam sejarah itu ada Belanda datang ke Cilegon atau ke Banten membawa kongsi dagang atau organisasi perdagangan, dan itu mengambil dan membawa barang hasil bumi kita. Nah, industri yang datang sekarang nih, cuman investasi ini, mereka datang bangun pabrik, lahan kita rusak, masyarakat kita rusak, lingkungan kita rusak, itu kan rusak tuh. Di mana rusaknya? Kalau tidak melibatkan masyarakat lokal. Ketika melibatkan masyarakat lokal, tentunya masyarakat lokal bersama-sama dengan para industriawan itu akan menjaga kelestarian alam, kelestarian hidup, kelestarian alam, kelestarian persaudaraan, ukhuwah Islamnya, ukhuwah Toniyah, itu harus dijaga lewat kerjasama dengan dunia industri. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini dapat bersama-sama membangun Cilegon. Dan Cilegon ini harus mau untuk apa? Mewujudkan pelabuhan PCM. Ini penting pelabuhan ini ya. Pelabuhan itu penting bukan hanya untuk masalah ekonomi, tetapi juga untuk keamanan ya. Wilayah laut kita yang ada sekarang ini harus dijaga, harus dijaga. Ini merupakan kedaulatan kita. Kalau kita nggak punya pelabuhan sendiri, ya siapa yang akan menjaga? Nelayan sudah nggak mungkin, ya kan? Nelayan sudah nggak mungkin. Tempat sandaran kapal sudah sulit, ya. Area tangkapan sudah sulit, sudah banyak sudah banyak kapal-kapal besar yang lalu lalang kan, bersandar sebagainya. Maka satu-satunya untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga kualitas ekonomi di laut adalah salah satunya adalah dengan Cilegon memiliki pelabuhan yang kita rencanakan namanya PCM, Pelabuhan Cilegon Mandiri. Kita masyarakat ya harus mendukung nih bersama-sama, juga mutu pendidikannya juga ditingkatkan tuh, kualitas pendidikannya, pelatihannya atau SDM-nya ya. Nah, mudah-mudahan ini dapat didengarkan oleh kawan-kawan kita, oleh saudara-saudara kita, sehingga kita sama-sama dapat memahami bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan kita bisa dan akan dapat membangun Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.